إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله رب العالمين. Jadi syukuran dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus kita lepaskan, kita keluarkan dari hati sanubari kita sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejatinya kesyukuran itu yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang berbuah dengan amal. Jadi pegawaian kita itu bagus, itulah sejatinya bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita hiasi isi ucapan-ucapan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan si bagus, isi nyanjung, isi muliaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seperti biasa malam ini kita kumpul untuk kita sama-sama menyanjung, memuliakan tawasul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'mad da'atuhun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafin wansub ila zatihi ma syi'ta min 'idhamin. Ya lik Imam Busairi ya kan syairnya. Wansub ila qadrihi da'mad da'atuhun nasara fi nabiyihim. Umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah nende pada khawatir marak tak ada kekhawatiran agama Nasrani ketika dia menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Namun sita dari umat Islam ya bende entah sita nyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bende tak ada sita sebesar apapun pujian sanjungan sita karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denya kumbe. Ini kata ulama, kenapa satu-satunya nabi yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala masih hayat maupun telah meninggal dunia, kemuliaannya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah memiliki kelebihan namanya khuluq wa khilqah. Khuluq artinya pegawaian, tata cara, contoh si bagus, derak nempur di si umat manusia kecuali paling sempurna. Bagus akhlaknya, caranya hidup, cara mengan, cara bangun, caranya ngeraus, caranya apapun pegawaian paling bagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si kedua khilqah. Khilqah artinya derak tempur tam manusia kon baun dunia ini si paling sempurna, bentuk fisik elek, rambut sampai ujung kakinya kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun ta baca, ta dengah kon Syama'il Muhammadiyah, bagaimana bentuk rambut Rasulullah. Bulu Rasulullah D-nya kribo. Apa bahasanya adik-adik? Keriting, kribo, marendomi. Lamun keriting kan identik tahu bireng wah kulit. Afrika kan. D-nya lombok masih, D-nya lurus. Kemudian D-nya benang. Berarti warna benang, warna pirang identik dengan barat, jelek. Ita, mara ita, misalkan bajang-bajang atau beabring, atau pirang bulu nepe. Karing-karing nepe warna ini si warna apa? Warna pirang, apa bahasa pirang? Kuning. Warna bijang. Kan lengeng penggita ita. Jadi rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hitam pekat. Berbeda dengan orang Arab yang umum. Orang Arab umum itu pirang, bijang. Kalau Rasulullah hitam luar biasa. Tidak lurus, D-nya lombok gati, D-nya keriting kribo. Tetapi ikol. Apa ikol? Bergelombang. Rasulullah lamun nyakon balik berimamah tutup bulunya. Jadi Rasulullah bulunya sampai bawah telinganya. Kadang-kadang kalau pergi perang, tek jaran, pasang imamah direng, lepas rambut, meren kamandano. Lamunnya menjaran, supaya nampak gagahnya. Jadi Rasulullah paling ganteng. Hidung Rasulullah kaskal kaus, mancungnya deknya tajam, marah Pinocchio.
Deknya deknya mancung kedai maraita. Tapi mancungnya indah dilihat. Penantang Rasulullah hitam. Deknya benang maraita. Maksudnya yang hitam-hitam, yang putih-putih sekali. Dek maraita kan? Lamun penentang ka bireng, terus lamun si putih arah-arah urat-urat kan, kuning-kuning. Apalagi talempinan, apalagi musim sakit mata. Dan Rasulullah indah sekali penentang. Alisnya indah, semuanya indah, tidak bisa digambarkan. Makanya kemudian kelebihan dari itu, hebatnya Nabi SAW, beliau memiliki namanya haibah. Haibah itu artinya wibawa. Ganteng Rasulullah adiknya jadi fitnah. Lamun Nabi Yusuf ganteng, tapi Nabi Yusuf gantengnya dari fitnah. Apa gambaran fitnahnya? Al-Quran menggambarkan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Nabi Yusuf lamun kita setunina nganga disuklikit tama lepang bau tama kon saking bengak kita Nabi Yusuf alaihissalam si gantengnya. Al-Quran menggambarkan damin sukul Nabi Yusuf alaihissalam tunina si berujak dengan sadiri ngerep apa hijau ranggot iman arah si wang nyatok ranggot iman mesa dek ngasa okat yang ngerep ranggot iman dek ngasa dak ngono jadi kecap jadi saus. Al-Quran menggambarkan falamma ra'ainahu akbarnahu damai kami kita aling nina-nina no cewek-cewek kita Nabi Yusuf akbarnahu kami nganga kami wa qatta'na aydiyahunna de kami asa diri kami raut ranggot imang kami mesa jarak kami ngan ranggot imang kami mesa damai lalu Nabi Yusuf baru sadar beli makhluk ternyata saus itu adalah darahnya. Ia merasa sakit dan lalu Nabi Yusuf alaihissalam. Ini namanya fitnah. Ganteng Nabi Yusuf tapi merugikan orang lain. Rasulullah lebih ganteng dari Nabi Yusuf alaihissalam tapi belum pernah satu cerita membuat orang menderita. Tetapi haibah yang dimiliki Rasulullah, siapa memandangnya akan jatuh cinta. Tetapi tidak ada orang yang mampu memandang langsung nganga dan mengingat langsung menganga. Tidak ada yang mampu mandangnya. Begitu dipandang, haibahnya besar, wibawanya besar, kita merasa malu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya tidak pernah bisa memandang wajah Rasulullah lebih dari salah zat. Telu detik. Ingat. Dan yang mentepur ingat langsung tunduk. Wibawanya luar biasa. Begitu orang jauh dari Rasulullah, tenang Rasulullah. Damai mentempur, puas perasaannya. Damai lalu tenang. Makanya kemudian para sahabat menggambarkan termasuk Sayyidina Abu Bakar paling rapat kepada Rasulullah. Dek kemau tindok, mundek kemau gumana ngitung punggita wajah Rasulullah lamun kurang elek 70 kali dek kemau tindok kelem. Harus 70 kali. Kita ngitung 70 kali. Terus lamun semenda dek mu kita Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar sakit. Ketika Rasulullah sakit, Sayyidina Abu Bakar lebih sakit. Bahkan ada syair yang terkenal. Sami'tu annal habiba qad marida. Famaridtu ashaddu minhu. Wa zarani falamma zarani fa aqumu fi syafa'atin katanya. Ketika saya dengar cerita dan mendengar cerita kekasihku Rasulullah SAW sakit, bengaknya aku paling sakit perasaan. Dan mendatang kita Rasulullah demam, Sayyidina Abu Bakar pingsan karena perasaan rindu kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ngaruh Sayyidina Rasulullah untuk berkunjung karena Rasulullah sakit. Baru tama kita Rasulullah ngelempar tindo okon tindoan karena sakit. Sayyidina Abu Bakar jadi palem, ya popong ngampok. Jauh mulai ngaruh balas Sayyidina Abu Bakar. Mengasah Rasulullah, dia Abu Bakar paleng gara-garanya kita sakit. Rasulullah datang ngaruh Sayyidina Abu Bakar menjenguk. Deman tama Sayyidina Rasulullah ngaruh balas Abu Bakar, kaju merin silakalina. Abu Bakar Rasulullah luah ngunjungin langsung 3 mata 2 kali sakit.
Ini gambaran bagaimana cinta seorang sahabat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya Bapak Ibu para hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, kita ini jauh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Deta tuang ron pihaknya, deta tuang ron suaranya, semua deta tuang. Tapi yakinan di dalam hati kita digambarkan oleh ulama maraton yang gambaran fatuba liman azzama sya'nahu. Apa karena sebut lain? Apa karena fatuba? Terakhir paling terakhir. Ya, fatuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam goyata maramihi wa marmah. Coba beruntung ngaroita isi truk genem muji nginget kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goyata marmah jarang goyata marmah no ukuran dan belewasang sesuatu udah tuang entah mara hitam belewasang peluru bekene entah peluru dia yang jelas tuang tak jauh mentah dia tuang sedalam itulah kemudian sebanyak itulah sejauh itulah kemudian kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendekatkan diri menampakkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tone no ampo beberapa bait disebut. Apa katanya di situ? Sa'idan abdu qad tamalla wanjala anhul hazinu. Katanya di sana. Sa'ida abdun beruntung kita jari hamba Allah Subhanahu wa taala qad tamalla. Tamalla artinya dek keruan tokolan, dek keruan tada mengkinjer. Mara tada ita selakaran tane ono. Sang jarang tanam foto si selakaran encep marak patung. Kecuali mundek sakit atau yang ngantuk. Lamun selama ita sadar pasti tamayul, tamalla. Apa tamayul? Enggok awak kan? Dia tak sendiri ta. Ya Nabi salam. Bahkan dia asik kemudian. Ya Nabi. Arak jadi surya enggok. Kita enggok otomatis kenapa? Karena kecintaan itu nikmat kita memuji Rasulullah. Pegawai kita si enggok dengan sadiri, ya marah tada kecimol lah jama-jama. Wah meletak kesul ya kan dengan nada karena kita menikmati sama juga ketika kita tamayul kita ngesul dalam bahasa kasarnya ngesul goyang kita enggok karena mengagungkan tenggelam dalam kerinduan kecintaan dan pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanjala anhul hazin, nampak pada dirinya hazin dua makna. Hazin mana bahagia atau kedua mana sedih, tapi sedihnya itu karena bahagia, karena adanya lapuk menangis karena sedih, ya kan? Tapi ada orang-orang yang menangis karena bahagia, si culuk akhirnya menangis, ini namanya hazin. Wanjala anhul hazinu. Nah beruntung kata Imam Al-Barzanji, saya sih beruntung kita isi terbawa suasana untuk mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ujung-ujungnya dari semua pengagungan kita ternyata tidak satu pun yang kemudian yang berlebihan. Marak tadah umat Nasrani. Lamun Nasrani mendoanya Nabi, isi demen oko Nabi, lagu taik derajat Nabi, diburung jari Nabi, taik jari Tuhan. Tu Yahudi arak tumbuh hebat, aran Yahudi aran Uzair. Uzair ini murid Nabi Musa alaihissalam. Si hebat aran Uzair ini nganggap menjadi anak Tuhan. Wa qala an-nasiru wa qala Masih ibnullah wa qala al-yahudu Uzair ibnullah. Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, jarinya Tuhan, Uzair jari Tuhan. Sama dengan nabi-nabi sebelumnya dianggap sebagai Tuhan oleh oleh pengikutnya. Lagu Nabi Muhammad sepanjang sejarah bahkan sampai hari kiamat daerah cerita atau nyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun kita dek kanggo ragu
apalagi tamilu pendapat tahu dia bau berlebihan ngajung Nabi Muhammad. Karena muntah nyanjung berlebihan berarti kita syirik. Waliyazubillah, itu pendapat yang salah. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran ketika menyebut Nabi Muhammad menyandarkan sifat ketuhanannya kepada Rasulullah. Tapi bukan berarti Rasulullah itu Tuhan. Contoh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Semua disifatkan memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ujung pujian tersebut Nabi Muhammad memiliki sifat yang rauf rahim. Bukankah rauf itu adalah asmaul husna? Bukankah kata-kata rahim itu asmaul husna, sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Daerah tak tempur kenal Quran ketika nyanjung hambanya, nyanjung nabinya, kecuali yangnya sifatnya mesa. Isi Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi anak-anakku sekalian, tamrajan harus tetap menyebut mulia aran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina. Nabi Muhammad ono tanyebut aran jari pewangi, jari ruh, jari pembangkit semangat kita. Muhammadun zikruhu fardun alal umami. Nabi Muhammad ono kita nyebut arannya bisa sekedar tuntutan tapi kewajiban kepada kita semua sebagai bentuk kecintaan, kerinduan dan kesyukuran kita terhadap kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin sekalian, jadi kesimpulannya mari kita tetap berbangga bahwa alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qulubina. Rasulullah itu hidup di hati kita. Lamun hidup Rasulullah di hati kita, hidup Rasulullah kon aten anak jarnita, maka barokah kepada kita semua dan semua di sekeliling kita. Sebaliknya ketika kita jauh dari Rasulullah, maka semua barokah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu para hadirin sekalian, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hati kita, di jiwa kita, di keluarga kita, maka ini menjadi jaminan keselamatan kita di akhirat. Bukankah ada beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan sesai kadar aran doang, sesai mendoya aran ngaranin anak jarinya aja aran kuito lam yu'adzab fi qabrihi, tidak akan diazab di kuburnya, walam yadkhul ilan nar, dan tidak akan masuk dalam neraka. Artinya munara aran bebiak ngaranin tak aran Muhammad, apalagi aran ita aran Muhammad. Makanya sunnah kita ngaran membeak aran Muhammad, karena muntawahnya aran Muhammad bukan anak dari nita senakal-nakal sebengel-bengel dengan nama Muhammad itu kita sudah dapat bantuan dengan syafaat, ditambah lagi dengan mengikuti sifat dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nenek bangga dengan nama artis Ronaldo, DiCaprio, apa aran Messi, bangga kita Rossi, harus kita bangga dengan nada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah hukumnya monita mamdaya mama ta'aranang aran Muhammad, Hamid, Muhammad, Mahmud dan sebagainya. Khairul asma'i mahumida wa ubida. Demikian kurang lebih, dengan mohon maaf. Dan terakhir, mumpung kita berkumpul untuk marwah atau hadiah Fatihah dan pahala ibadah kita untuk almarhum guru kita semua Bapak Ustadz Hairun dan Ibu Mini, ya kita hadiahkan semua ibadah kita ya yang pada malam ini oleh baca-bacaan kita, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi payungnya di alam bakoknya, menjadi cahaya di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan barokah kita semua kumpul memuji Rasulullah, jari ampunan kepada beliau dan kepada semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.